Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ada mendengar berita, ya kok saya anggap lucu lah, dari Anies berpidato mengatakan akan membasmi tegas kaum intoleran dan radikalisme. Manusia intoleran, manusia yang memiliki kekerasan akan selalu ada. Pilihan kita adalah mendiamkan mereka atau menindak mereka. Dan jika saya presiden, saya akan menindak dengan amat tegas, amat keras. Kenapa saya tertawa? Dari gaya pidatonya aja nggak ada bentuk ketegasan seorang pemimpin. Bicara intoleran dan radikal tapi seperti orang baca puisi. Nah, begini apa mau jadi seorang pemimpin negara? Nggak ada karismanya, nggak ada kewibawaannya. Kenapa saya bilang ketawa? Begini loh, saya yakin nggak mungkin Anies mampu mau bersikap seperti kesatria nasionalis. Dia mengatakan kalau nggak ini saya tegas, saya akan tindak tegas intoleran radikalisme. Bagaimana mungkin? Begini aja lah. Kan Anies ini, di belakang Anies ini kelompok-kelompok intoleran semua. Maaf, dari secara etnis aja, etnis ini juga dinaungin oleh kaum-kaum yang berpaham Wahabi. Palembang, Banjarmasin. Dari malam itu jual karena juga salah dulu ayo. Ya. Kenapa saya bilang Wahabi ini berbahaya? Karena di penjuru dunia gerakan teroris itu semua dilakukan oleh kaum Wahabi. Seperti ISIS, Al-Qaeda, Taliban, itu semua dari kelompok Wahabi. Lah, andaikan Anies jadi presiden, mana mungkin Anies membantai yang seetnis dengan dia? Siapa di sini kelompok Wahabi yang terlibat teroris? Seperti Farid Othbah, Abu Bakar Ba'asyir. Itu kan satu rumpun, ada kedekatan dengan Anies. Dan Anies punya hubungan baik. Yang ada berapa fotonya waktu Anies mendatangi Farid Othbah. Lah kenyataan sekarang Farid Othbah ini kan dia seorang teroris. Malah saya khawatir nanti kalau Anies jadi presiden, ini mereka akan tumbuh biak, kaum Wahabi ini. Akan merajalela. Dan saya yakin Anies gak mampu, masa mau mensikapi semua. Maaf ya, satu etnisnya dia, yang rata-rata itu, yang non-Habib, itu berpaham Wahabi. Di sini saya bukan benci Anies mah. Saya kepingin siapapun yang hidup di Indonesia ini, jangan mengganggu NKRI. Monggo hidup di Indonesia. Mau etnis apapun monggo. Tapi jangan membawa paham-paham, yang paham itu apa? Akan merusak NKRI, akan melawan azas Pancasila. Lah saya lihat dari gerbong-gerbong yang Anies ini yang berpaham Wahabi, itu kelompok mereka semua. Radikalisme kelompok mereka semua. Contohnya ustadz-ustadznya aja lah. Seperti Bahasa Lama, Nidar semuanya. Terus yang lain-lain yang ustadz-ustadz nih, Arab pesek nih yang ikut-ikut Wahabi itu. Lihat, pidatonya tuh semua ingin merusak NKRI yang, apa ya, wawasan Nusantara kita tuh mau dirusak. Mau diarabkan. Dari menyerang wayang, menyerang ini, dan pernah sekali Khalid Bahasa Lama itu bicara, dia berdakwah. Islam itu dengan pedang, ini yang salah dari Khalid ini semua nih, kaum Wahabi. Jadi besok-besok, dia bisa mengatakan bahwasanya apa? Dengan pedang itu orang bisa harus dipaksa ke Islam. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak pernah memaksa satu agama. Nabi hidup dari semua agama. Maka di zaman Nabi, Nabi bisa menjadi seorang Injil, menghadapi seorang Nasrani,
Dan Nabi bisa menjadi Al-Quran menghadapi orang Muslim. Dan Nabi bisa menjadi Taurat menghadapi orang Yahudi. Jadi emang Nabi ini diutus untuk semua manusia. Tapi faham-faham Wahabi ini yang akalnya pendek, menganggap selain orang pengikut Al-Quran itu kafir. Nah, mereka tuh dengan cara membunuh, memotong leher itu mereka menganggap itu suatu kebenaran. Ini dari Wahabi yang ada. Dan etnisnya Anies ini ke bawah semua itu berfaham Wahabi. Apakah Anies mampu mengusik, melawan? Itu dari satu etnisnya dia. Dan kedua lagi, ditambah lagi Anies juga didukung seorang Rizik Syihab, FPI, yang anak kecil tahu itu gerakan Islam radikal, gerakan Islam yang dengan memaksakan kehendak, dengan kekerasan. Nah, ini kalau Anies jadi presiden, hancur nih NKRI ini. Mereka akan hidup subur. Yang sementara ini saat ini Densus lagi memerangi kelompok-kelompok radikal. 24 jam bekerja Densus menjaga NKRI, mencegah kelompok-kelompok radikal yang di bawah aliran Wahabi. Akan rusak semua ini tatanan negara ini. Dan mereka akan petenteng semua ini, saya yakin. Ada penghancuran kuburan. Mereka kaum Wahabi, karena bagi Wahabi itu kuburan itu dihancurkan, dirusak, dianggap apa musyrik, masuk neraka. Itulah ceteknya seorang Wahabi. Ada lagi kejadian yang di Solo. Seorang Umar Assegaf yang besok mau menikahkan anaknya. Digeruduk oleh kaum-kaum Wahabi di Solo. Yang saya curiga itu dari rumpun Ruki mungkin. Abu Bakar Ba'asyir. Dia menyerang orang. Seperti negeri ini nggak bertuan. Dia tidak lagi melihat di sini ada aparatur negara, keamanan. Mereka menyerang, menggebukin orang. Dia terus ingin menggebukin depan polisi. Masih untung polisi bisa menjaga. Kalau enggak itu mungkin almarhum. Inilah Wahabi lagi. Lah, Anies kok berani Anda berbicara tangkap intoleran? Ini sudah nggak mungkin saya bilang. Justru saya khawatir kalau Anies ini menjadi presiden, mereka akan jadi tumbuh subur. Negeri ini bisa jadi seperti di Arab, saling memenggal leher dengan menyebut Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang ini. Ada dukungan dari Luhut Sintompul terhadap saya bahwasanya kalau Indonesia ini dipimpin oleh Anies, negara ini rusak, NKRI ini akan menjadi Taliban, dan negara ini akan dijual ke luar. Karena Anies didukung oleh lawan Jokowi. Lawan Jokowi di sini siapa? Ya pasti ada di sini belakangnya apa? Bisa jadi ada kubu-kubu negara luar yang dirugikan oleh Jokowi. Siapa negara luar yang dirugikan Jokowi saat ini? Bisa jadi Amerika, Eropa. Ini dia akan menjual negeri ini. Akan dihabiskan aset negeri ini. Anies bukan mental seorang presiden. Anies itu bagi saya cuma hanya boneka. Memimpin DKI aja nggak becus. Apa sih prestasi Anies di DKI? Nggak ada. Mau dibanggakan JIS. JIS itu bukan karya Anies. Itu sudah karya Jokowi dan Pak Prabowo. Jokowi sudah groundbreaking, sudah punya nama BMW. Stadion yang mau dipindahkan dari Lebak Bulus. Dan terus dibangun oleh Anies, dibantu oleh pemerintah 80% dananya. Jadi apa kehebatan Anies di sini? Tidak ada kehebatannya. Kalau saya lihat Anies cuma sebatas kasir dan kepala tukang, mandor. Nggak punya prestasi, tapi dibanggakan Anies seperti ini yang terhebat. Sampai dibawa agama ke stadion. Dipaksakan buat sholat. Berdiri Anies seperti laksanat wakil Tuhan. Membawa orang sholat di stadion. Bagi saya itu sholat-sholat munafik. Mungkin yang sholat dapat pahalanya. Tapi buat Anies, itu Anda munafik. Seperti halnya Masjid Diror di zaman Nabi. Jadi disinilah karakter Anies. Seorang gagal memimpin, tapi ambisi jadi penguasa. Saya minta kepada bangsa Indonesia, waspada Anda terhadap orang-orang yang begini nih. Jangan sampai negeri ini dipegang oleh mereka. Akan hancur nih negeri ini. Yang Jokowi sudah membangun, sudah menanamkan pondasi, sudah membuat gerbang untuk menuju Indonesia maju. Kalau dipegang oleh mereka ini, akan mundur selamanya hancur. Akan terjadi apa? Mereka kelompok-kelompok radikal akan berkuasa, akan menguasai, akan menggeser Anda, akan menghancurkan tempat-tempat ibadah selain aliran mereka, tak peduli itu muslim. Dan besok mereka akan merusak gereja-gereja atau kuil-kuil yang mereka anggap itu kafir. Dan menurut mereka itu halal darahnya. Jagalah negeri ini. Jujur saya aja khawatir.
Kenapa saya berkuar-kuar? Saya khawatir terhadap keberadaan seorang Anies nih. Dia seorang yang labil, yang tidak pantas untuk jadi pemimpin. Mengurus DKI aja nggak becus. Apalagi mengurus suatu negara yang besar nih, multi etnis, multi masalah. Nah, yang akhirnya nanti dipegang oleh Anies, NKRI bisa pecah-pecah. Makanya mereka ini semua bekerja keras untuk mendukung Anies. Ini kesempatan dia. Wahab ini makin merajalela, makin akan menguasai. Begitupun juga Rizik akan merasa punya kuasa. Dan bisa jadi besok apa? Dibebaskan ini semua. Hancurlah negeri ini. Tatanan yang sudah sekian lama dibangun oleh Jokowi akan hancur. Tatanan yang sudah lama dibina oleh Kadensus, Densus, oleh BNPT, dan kepolisian TNI akan hancur. Karena Anies akan membuka pintu buat mereka. Dengan cara lembut atau gimana. Dan saya khawatir mungkin nanti malah dipermudah dana masuk dari luar atau dana luar negeri akan dihibahkan. Kita nggak tahu. Kalau sudah jadi pemimpin gimana? Mereka yang punya kuasa, mereka punya semenang-menang. Ya contoh aja lah, Anies jadi gubernur. Apa sih kuasa kita semua warga DKI? Nggak bisa. Janjinya semua kosong. Yang dia paksakan Formula E dan JIS yang di luar janjinya. Ngapain tuh Formula E? Cuma berapa menit. Kenapa coba dana itu dimasukkan untuk orang-orang yang nggak sekolah atau menanggulangi banjir? Jadi Anies cuma ingin cari kosmetik untuk menuju 2024, mau dibanggakan itu JIS dan Formula E. Dan kenyataannya masyarakat semua sudah tahu. Bahasanya JIS itu bukan karya Anies. Bagi Formula E, suatu kegiatan yang nggak ditunggu oleh warga DKI. Yang warga DKI nggak mengharap nunggu. Beda kalau dengan Mandalika. Bukan lagi Indonesia yang menunggu, dunia menunggu. Karena apa? Ini kerja internasional dan ini bagus. Ini Formula E apa sih cuma di Ancol dibuat jalan puluhan miliar. Malah justru saya itu ada kekhawatiran proyek-proyek gede ini yang instan ini ada duit siluman nih. Duit siluman apa? Untuk kepentingan Anies dan pegawai yang lain. Kepentingan apa nanti? Untuk 2024 kampanye. Kenapa kok maksakan sesuatu? DPR aja nggak dukung. Warga DKI nggak dukung. Kok Anda maksakan diri? Formula E itu, yang menjadi khas Formula E itu, di dalam kota. Ini dibuat Ancol, persis kayak orang mau balapan Tamiya. Ngapain di Ancol? Kalau Anda membuat, sekalian aja di Sentul ada. Jadi proyek-proyek yang nggak masuk di akal, nggak lucu, nggak bermanfaat, nggak ini semuanya lah. Jujur aja, saya warga DKI aja nggak berharap. Kalau Mandalika saya tunggu. Sekalipun Mandalika itu orang yang anti Jokowi juga menunggu. Karena emang ini tontonan indah. Internasional. Pertama kali di Indonesia. Yang semua berdoa rakyat Indonesia. Supaya itu sukses. Dan Alhamdulillah Mandalika sukses. Bukan sukses untuk Jokowi saja, untuk bangsa Indonesia. Sekali lagi saya ulangin, saya tidak pernah percaya kepada seorang Anies. Yang dia juga pembohong, apalagi ingin melawan intoleran dan radikalisme. Justru kalau Anies jadi presiden, negeri ini akan jadi rusak, akan jadi konflik agama. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.